ईद मुबारक ईद ईद मुबारक ईद. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku, anak-anakku, sidang salat Id yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah taala semata kita dapat melalui sebulan berpuasa ya. Kita menjalankan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Dan dari kemarin sampai dengan tadi pagi ya, cukup banyak yang mengirimkan ucapan Id Mubarak. Kemudian kadang kita juga mengucapkan Id Mubarak ya kepada saudara-saudara kita, kerabat, handai taulan, dan sebagainya ya. Dan di dalam ucapan-ucapan Id Mubarak itu terkadang ada satu permohonan ya, atau satu harapan, semoga kita meraih Id yang hakiki. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya Id yang hakiki itu? Apa yang dimaksud dengan Id yang hakiki? Kenapa kita berharap bahwa kita ataupun saudara-saudara kita semuanya, keluarga kita, itu mendapatkan atau meraih Id yang hakiki? Apa sebetulnya Id yang hakiki itu? Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasiril Aziz menjelaskan, kita merayakan hari penuh kebahagiaan ini karena kita telah berikrar untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbarui di bulan Ramadan. Hari Id bukan sekedar hari perayaan kebahagiaan, tetapi juga hari perjanjian. Hari di mana kita berkomitmen kepada Allah Ta'ala dan diri kita sendiri bahwa kita akan melanjutkan amal soleh yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan pada bulan-bulan setelahnya. Jika kita melakukannya, maka Id kita akan menjadi Id yang hakiki. Jadi, Id yang hakiki menurut Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasiril Aziz adalah apabila kita mengikrarkan atau berjanji atau berkomitmen di dalam diri kita sendiri ketika kita selama bulan Ramadan mengerjakan banyak kebaikan, mengerjakan banyak ibadah. Kemudian setelah bulan Ramadan selesai, pada bulan-bulan setelahnya kita berkomitmen dan berjanji kepada Allah Ta'ala dan kepada diri kita sendiri bahwa kita akan melanjutkan dan meneruskan ibadah-ibadah tersebut. Maka itulah yang dimaknai sebagai Id yang hakiki. Dalam bulan Ramadan kita mengamalkan puasa atas perintah Allah Ta'ala. Maka setelah Ramadan pun kita mengerjakan puasa sunnah. Selama Ramadan kita intens membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran setiap hari. Maka setelah Ramadan pun kita harus terus mengerjakan
pengkajian Al-Quran setiap hari. Selama Ramadan kita banyak bersedekah, kemudian mendermakan sebagian dari apa yang kita miliki untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Maka setelah Ramadan pun kebaikan-kebaikan itu jangan kita tinggalkan. Harus terus kita kerjakan. Nah, inilah yang disebut sebagai id yang hakiki. Ketika kita berkomitmen dan juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada diri kita sendiri bahwa amal-amal kebaikan yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan itu tidak akan kita tinggalkan dan akan kita teruskan, kita lanjutkan pada bulan-bulan setelahnya. Maka itulah yang disebut sebagai id yang hakiki. Huzur selanjutnya bersabda, ketakwaan sejati sebagaimana disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah terus beramal saleh dan menjauhi kemungkaran. Hanya dengan cara demikian seorang mukmin akan dianggap sebagai mukmin sejati. Ketakwaan tidak hanya terbatas pada seseorang itu menjauhi kemungkaran saja, tetapi juga harus terus beramal soleh. Dan inilah ketakwaan sejati. Di hari Id ini, kita bertekad sekali lagi untuk meneruskan amal-amal soleh yang telah kita peroleh di bulan Ramadan. Kita akan terus memenuhi komitmen kita menunaikan hakukullah atau hak-hak Allah Ta'ala dan hukukul ibad atau hak-hak hambanya selama Ramadan akan dilanjutkan juga di masa yang mendatang. Dan kita harus ingat bahwa objektif atau goal atau tujuan kita menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas engkau, atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas puasa ini atas orang-orang sebelum kita. Tujuannya adalah supaya kita bertakwa, supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Untuk merayakan perjanjian atau komitmen ini, kita merayakan Idul Fitri pada hari ini. Idul Fitri merupakan kesempatan bagi kita untuk fokus memenuhi janji kita. Kita hendaknya tidak menghabiskan hari ini dengan bermain, makan-makan, minum-minum, memakai baju baru, atau pergi ke taman hiburan. Sebaliknya, kita hendaknya merenungkan bahwa Idul Fitri membawa pesan dan pelajaran bagi kita, bahwa kita akan terus berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat selamanya, memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak hambanya. Kita hendaknya terus-menerus melakukan amal saleh dan menjadikannya bagian dari kehidupan kita, agar kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan meraih karunia-karunia-Nya bagi kita pribadi dan bagi generasi kita yang akan datang. Jadi kita harus menanamkan dengan teguh dalam benak kita bahwa kehidupan sejati manusia dan kesuksesan seorang mukmin semata-mata terletak pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ulangi lagi. Kehidupan sejati manusia dan kesuksesan seorang mukmin semata-mata terletak pada ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus mencapai taraf ketaatan yang sempurna agar kita dapat meraih nikmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan berkahnya kepada kita. Namun, jika setelah Idul Fitri ini, kita kembali pada kondisi yang dijalani sebagian orang dari antara kita sebelum bulan Ramadan, yaitu tidak mengalami kemajuan dan peningkatan, maka hal ini bertentangan dengan status seorang mukmin. Karena mukmin sejati adalah orang yang terus-menerus melangkah di jalan kebaikan. Nah, jadi pada hari ini, pada hari Id ini, pada hari yang penuh berkat ini, sebaiknya meskipun kita merayakan Id ini dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, kita bertemu, bersilaturahmi dengan keluarga kita, dengan handai taulan, dengan kerabat kita, kemudian kita pun makan, minum, kemudian bersuka cita. Hal itu tidak salah, namun tetap yang harus kita
coba renungi dan juga coba terapkan. Pada hari ini kita pun harus berkomitmen bahwa segala kebaikan dan segala amal soleh yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, ini tidak kita tinggalkan. Kita harus lanjutkan, kita harus teruskan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan di dalam bulan-bulan setelahnya. Dan kalau dalam bulan-bulan setelahnya keadaan kita kembali kepada keadaan sebelum bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan tidak berarti apapun bagi kita, tidak membawa pengaruh, tidak membawa dampak yang positif kepada diri kita. Dan ini adalah suatu kesalahan dan suatu kerugian bagi diri kita. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda, jika kalian tidak menciptakan perubahan yang baik dalam diri kalian, apa bedanya antara kalian dengan orang lain? Dalam hal ini sebenarnya kalian melakukan dosa ganda, yaitu dosa mengingkari perjanjian dan dosa tidak membawa perubahan yang baik di dalam diri kalian. Orang lain hanya melakukan dosa tidak membawa perubahan yang baik, sedangkan kalian, manakala kalian telah membuat perjanjian dengan Allah Ta'ala, lalu kalian mengingkarinya, berarti kalian melakukan dua dosa sekaligus. Oleh karena itu, pada hari Idul Fitri, kita harus selalu ingat bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk memenuhi perjanjian atau komitmen yang telah kita buat. Dan kita harus berupaya dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk memenuhi perjanjian ini. Kita harus memeriksa, mengintrospeksi diri kita pada hari ini untuk melihat apakah kita betul-betul siap untuk memenuhi perjanjian ini dan apakah kita benar-benar berupaya untuk memenuhi perjanjian yang telah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri pada hari ini seharusnya menunjukkan kepada kita bahwa sebagai hasil dari puasa selama 1 bulan, kita telah berhasil mencapai persatuan atau hubungan yang sejati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhasilan menyatu dengan Allah Ta'ala pasti akan meningkatkan amal saleh seseorang. Id bukanlah hanya hari penuh dengan sukacita, tetapi Id adalah hari ibadah. Biasanya kita melaksanakan 5 kali sholat fardu pada hari-hari biasa. Tetapi pada hari Id ini, kita melaksanakan 6 kali sholat wajib. Hari ini adalah hari istimewa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memperhatikan hal ini. Kita harus ingat bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan kita untuk melakukan 6 kali sholat pada hari ini. Ini berarti kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala telah bertambah pada hari Id ini. Dengan sudah bertambahnya kewajiban ibadah, memiliki maksud, memiliki tujuan, supaya di kemudian hari, di hari-hari setelah hari Id ini, kita akan selalu ingat bahwa kita telah membuat janji pada hari ini dan kita merayakannya juga. Oleh karena itu, kita akan senantiasa meningkatkan standar ibadah-ibadah kita dan memenuhi hukukul ibad atau hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak berusaha untuk terhubung dengan Allah Ta'ala dan tidak mengupayakan meraih liqa'nya atau pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar merayakan kegembiraan tidak punya arti apa-apa. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sebuah perumpamaan seseorang yang tidak meraih liqa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hanya bersukacita dalam kegembiraan lahiriah. Beliau bersabda, perumpamaannya itu adalah seperti orang gila yang tidak tahu nilai batu mulia dan permata dan memandang semua batu yang berkilauan itu sama nilainya. Jadi yang tahu akan nilai sejati dari batu mulia dan permata hanyalah orang-orang yang mengetahui akan nilai dari batu-batu mulia dan permata-permata tersebut. Inilah perihal kerohanian atau spiritualitas. Orang yang tahu ibadah sejati dan kebaikan sejati adalah seorang mukmin sejati. Untuk mencapai pengetahuan ini, maka seseorang harus membangun satu hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara demikian, barulah seseorang itu dapat memurnikan dan memoles dirinya menjadi batu mulia dan permata yang berharga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak,
Tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan antara orang gila dengan orang yang tidak berusaha meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu membuat suatu perumpamaan. Jadi kalau orang yang tidak berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya seperti orang yang gila. Kita dilahirkan di bumi ini tentu dengan suatu maksud dan satu tujuan, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun tindakan yang kita lakukan, ucapan yang kita sampaikan, perbuatan yang kita lakukan, termasuk niat-niat yang ada di dalam pikiran kita, hendaknya semua itu tertuju kepada untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih kedekatan dan juga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang-orang dunia hanyalah keuntungan duniawi. Ketika kita melihat dunia, kita akan menemukan bahwa kaum materialis telah menjadikan uang sebagai Tuhan dan sembahan mereka. Dan mereka begitu tamak dan bahkan saling berperang karenanya. Jika mereka menderita kerugian finansial, hal itu membuat mereka gila dan kemampuan mental mereka terganggu. Nah, biasanya kita di Indonesia ini setelah ini hanya analogi ya. Setelah usai pemilu, itu biasanya kan kita mendengar ya atau menyimak berita-berita banyak caleg-caleg yang gagal, kemudian depresi, stres, kemudian bahkan harus berobat di rumah sakit jiwa atau pusat-pusat rehabilitasi. Bahkan ada statement dari beberapa rumah sakit jiwa ya, bahwa kami siap menampung caleg-caleg yang gagal. Dan memang jumlah caleg yang gagal itu cukup banyak. Di pemilu tahun 2024, lebih dari 10.000 orang yang gagal ya. Di antara mereka ada juga yang kita lihat menjadi depresi, bahkan menjadi gila ya. Bahkan ada satu video yang mungkin video ini untuk sekedar lucu-lucuan, tetapi sepertinya betul ya. Jadi ada seorang caleg yang gagal, kemudian ya mungkin Bapak Ibu pun pernah menyimak video ini ya. Kemudian beliau sambil berada di atas pohon, kemudian mengumpat ya, ini saya sudah mendermakan atau menyumbangkan bantuan untuk perbaikan jalan, untuk bantuan sosial dan lain sebagainya, tapi ternyata warganya tidak memilihnya, malah memilih calon lain. Nah, jadi menurut informasi, katanya seorang caleg itu minimal harus mengeluarkan dana 1 miliar untuk promosi lah ya, untuk kampanye dan juga untuk bantuan-bantuan dan sebagainya. Dan sebagian dari antara uang-uang tersebut itu didapatkan dari utang. Sehingga ketika mereka gagal, ketika mereka tidak berhasil maju menjadi anggota legislatif karena suaranya kurang ya, kemudian mereka pun menjadi depresi. Nah, inilah salah satu perumpamaan ya. Jadi kalau tujuannya adalah untuk dunia, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebaikan-kebaikan diberikan kepada masyarakat, kepada warga, kepada orang-orang lain, ketika tujuan dan niat dari kebaikan-kebaikan tersebut adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah depresi. Yang terjadi adalah gangguan mental dan lain sebagainya ya. Dan ini yang kita lihat ya, setiap seusai pemilu, terutama setelah penghitungan quick count berlangsung ya, itu mulai banyak berita-berita semacam ini di berbagai daerah. Karena lagi-lagi, jadi perumpamaan orang yang tujuan hidupnya bukan untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibaratnya seperti orang gila. Dan memang itulah yang terjadi ya. Ketika orang-orang yang memang cenderung hanya uang, materialis dan juga
harta maupun kekuasaan yang ingin dicapai di dalam kehidupan dunia ini, maka itulah yang terjadi ya. Ketika mereka tidak mencapai itu, maka akibatnya adalah depresi, gangguan mental, dan sebagainya. Dan seperti itu jugalah yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, ya, terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah. Beberapa waktu sebelumnya kita menyaksikan di berita-berita ya, Presiden Venezuela begitu mudahnya ya ditangkap oleh pemerintah Amerika Serikat, dan setelah itu pun diumumkan bahwa sumber daya terutama minyak bumi ini kemudian dikuasai oleh pemerintah Amerika. Dan setelah itu pun terjadi serangan kepada Iran ya oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Dan sampai dengan hari ini mungkin kurang lebih sudah 3 minggu. Dan eskalasi ini sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menurun atau berkurang. Tetapi yang terjadi beberapa hari terakhir justru semakin intens, semakin meningkat ya. Semakin gencar, dan bahkan beberapa pemimpin Iran ya, itu juga terbunuh. Nah jadi kalau kita perhatikan, ini kan sebetulnya ujung-ujungnya tidak lepas dari yang namanya kekayaan atau sumber daya alam. Venezuela adalah negara yang kalau saya tidak salah ya, cadangan minyaknya nomor 1 di dunia. Iran itu cadangan minyaknya nomor 3 di dunia. Nah, sehingga inilah yang mungkin ya menjadi satu motivasi ketamakan demi ketamakan yang muncul ya, sehingga tidak lagi mempertimbangkan akal, tidak lagi mempertimbangkan kemanusiaan, bahkan sekolah yang isinya ratusan anak SD, kebanyakan perempuan, ini pun harus dibom ya, sehingga banyak yang meninggal, dan tidak ada masyarakat dunia yang protes secara keras ya akan hal ini. Nah, ketika keadilan sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah peperangan. Saya ulangi kembali sabda Huzur ya, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, tidak ada bedanya antara orang gila dengan orang yang tidak berusaha meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang-orang dunia hanyalah keuntungan duniawi. Ketika kita melihat dunia, kita menemukan bahwa kaum materialis telah menjadikan uang sebagai Tuhan dan sembahan mereka, dan mereka tamak dan saling berperang karenanya. Jika mereka menderita kerugian finansial, hal itu membuat mereka gila dan kemampuan mental mereka terganggu. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan sejati terletak pada makrifat Allah Subhanahu wa taala atau pengenalan Allah taala. Jika ia mencapai hal ini, maka ia mencapai kekayaan sejati. Seorang mukmin yang telah menjalani puasa Ramadan dan hari ini tengah merayakan Id, hendaknya merenungkan apakah ia benar-benar tengah merayakan Id yang sejati? Apakah ia melihat beberapa manifestasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ia telah memperoleh manfaat dari Ramadan atau tidak? Jika ia tidak memperoleh manfaat dan hanya menderita rasa lapar dan haus secara lahiriah, maka kondisinya seperti orang gila yang menganggap potongan-potongan kertas, maksudnya uang ya, sebagai kekayaan. Namun jika kita sungguh-sungguh mencapai sesuatu, hubungan harus terus dibangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan ini merupakan ungkapan kebahagiaan sejati Idul Fitri hari ini. Id ini akan menjadi ungkapan bahwa kita benar-benar mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menganggapnya sebagai tonggak penting dalam perjalanan hidup kita di masa depan. Id ini akan menuntun kita ke jalan-jalan yang baru. Karena kita menemukan Allah Ta'ala di bulan Ramadan, dan hari ini kita merayakan sukacitanya. Jika Idul Fitri kita disertai dengan pemikiran bahwa kita telah mencapai bagian dari apa yang kita upayakan selama Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sungguh-sungguh akan menjadi orang-orang
yang menapaki jalan-jalan yang menuju Allah Ta'ala, dan termasuk pemilik kekayaan sejati yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melaluinya kita sampai kepada Allah Ta'ala. Kekayaan itulah yang menuntun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meninggalkan perbuatan buruk kita di bulan Ramadan dan melangkah ke arah kebaikan, maka kita sungguh-sungguh layak merayakannya dengan sukacita yang sejati. Jika tingkat ibadah kita meningkat selama bulan Ramadan dan kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sungguh-sungguh layak merayakannya dengan kebahagiaan sejati dan pantas merayakan Id. Jika kita mencurahkan perhatian penuh untuk hukukul ibad atau hak-hak hambanya, maka kita pantas merayakannya dengan sukacita sejati. Bersamaan dengan sukacita ini, kita juga harus berjanji kepada diri sendiri untuk terus melakukan hal-hal baik ini, hingga kita menjadikan sukacita ini sebagai kebahagiaan abadi. Bila kita berhasil mencapainya, kita termasuk orang-orang yang telah mencapai tujuan hidupnya. Nabi Muhammad Mustafa SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala bersukacita atas tobatmu dan langkahmu di jalan kebaikan. Beliau bersabda, seorang laki-laki kehilangan tunggangannya di padang pasir beserta perbekalannya, dan ia tidak punya jalan lain untuk melarikan diri. Ia mencarinya dalam waktu yang lama hingga ia pun kelelahan, menyerah, dan kemudian tertidur dalam keputusasaan yang amat dalam. Kemudian ketika ia terbangun, ia menemukan tunggangannya tepat di depannya. Bayangkan kebahagiaan pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kegembiraan Allah Ta'ala atas kembalinya hambanya kepadanya itu jauh lebih besar daripada kegembiraan orang ini atas tunggangannya yang kembali kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, bahkan Allah Ta'ala lebih bersukacita atas taubat hambanya daripada kegembiraan seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang. Nah, jadi sebetulnya ketika kita berkomitmen dan juga berjanji kepada Allah Ta'ala dan juga kepada diri kita sendiri, dan kita berupaya sekemampuan kita untuk melaksanakan apa yang kita ikrarkan tersebut, maka sesungguhnya sukacita ini bukan hanya pada diri kita. Bahkan Allah Ta'ala pun bersukacita. Menurut Nabi Muhammad SAW, diibaratkan ya, kalau ada seseorang di tengah gurun pasir ya, kemudian tunggangannya ini hilang, entah kemana. Beliau panggil-panggil, dicari-cari, tidak ketemu, kemudian mencari-cari sampai kelelahan, kemudian tertidur, kemudian ketika bangun, tunggangannya itu kembali. Itu kan bahagianya luar biasa ya, bahagia luar biasa. Nah, menurut Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala itu gembiranya lebih dari orang tersebut. Lebih dari orang tersebut ya, yang kehilangan tunggangan kemudian menemukannya kembali. Bahagianya Allah Ta'ala ketika melihat hambanya itu kembali kepadanya, itu Allah Ta'ala bahagianya lebih dari orang tersebut. Bahkan menurut Rasulullah, kebahagiaan Allah Ta'ala itu bahkan lebih lagi daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian bertemu kembali. Kita terkadang melihat ya di media sosial ada seseorang orang tua ya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan anaknya, kemudian ketika menemukan anaknya atau ketika anaknya pulang ke rumah, kembali ke rumah, itu bahagianya luar biasa. Nah, Allah Ta'ala pun akan gembira lebih dari orang tua itu ketika menemukan hambanya kembali kepadanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sesungguhnya hari Id itu adalah hari yang penuh berkah, tetapi ada hari lain yang bahkan lebih berkah dan membahagiakan. Sayangnya manusia tidak menantikannya atau mencarinya sebagaimana mestinya. Akan tetapi jika mereka menyadari keberkahan dan keutamaannya, maka mereka akan memperhatikannya. Dan hari itu akan menjadi hari yang sangat berkah dan membahagiakan bagi mereka. Dan mereka akan memanfaatkannya. Hadrat Masih Maud kemudian bersabda, tahukah engkau apa hari yang lebih baik dan lebih berkah daripada hari Jumat dan juga 2 hari Id lainnya? Apa yang lebih berkah? Hari apa yang lebih berkah daripada hari-hari Jumat
dan juga hari Idul Fitri maupun hari Idul Adha. Nah, sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam, aku katakan kepada engkau bahwa hari itu adalah hari diterimanya taubat manusia. Hari itu lebih baik daripada semua hari yang disebutkan sebelumnya dan melampaui setiap id. Mengapa? Karena pada hari itu catatan perbuatan buruk seseorang yang perlahan-lahan mendekatkannya kepada neraka dan secara diam-diam menyeretnya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala dihapus dan dosa-dosanya diampuni. Hari apakah yang lebih berkah dan meriah bagi seorang insan daripada hari yang menyelamatkannya dari neraka abadi dan murka Allah Ta'ala yang abadi? Orang berdosa yang bertaubat, yang sebelumnya jauh dari Allah Ta'ala dan menjadi sasaran murkanya, kini perlahan-lahan semakin dekat kepadanya dan dijauhkan dari neraka dan siksa. Ini tercantum di dalam Al-Fuzat jilid 6. Jadi hari yang lebih baik dan lebih mulia dari semua hari Jumat dan hari-hari itu adalah hari ketika seseorang bertaubat, meminta ampun dan memohon ampun, dan kemudian bergerak untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Hari itu adalah hari yang lebih baik daripada hari-hari Id maupun hari-hari Jumat. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah telah membuka pintu-pintu taubat pada bulan Ramadan dan kalian pun tengah mengikhtiarkannya. Jika taubat kalian diterima, maka inilah id kalian. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, kesucian sejati bergantung kepada pertaubatan sejati dan meninggalkan segala kenajisan dan kekotoran. Jika tidak, sekedar mengulang-ulang kalimat taubat tidaklah memberikan faidah. Pada hari yang penuh berkah itu, ketika seseorang bertaubat dari dosa-dosanya, memulihkan hubungan atau melakukan rekonsiliasi yang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada perintah-perintahnya, niscaya ia akan diselamatkan dari siksaan yang diam-diam tengah disiapkan untuknya sebagai akibat dari perbuatan jahatnya. Dengan demikian, ia akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Setelah pertaubatan yang tulus, jika percikan kecintaan kepada Allah Ta'ala lahir di dalam hati, maka percikan itu akan mewujud menjadi cahaya yang agung dan menyebar. Hati seseorang akan terus bersinar dan ia akan menjauhi dosa-dosa. Sesudah itu, segala tindakan dan amal orang-orang seperti mereka akan dipersembahkan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang insan menjadi seperti demikian, hal itu akan berdampak pada rumah tangganya, kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Dan dengan demikian, ia akan membawa faidah bagi orang lain. Ketika ia bermanfaat untuk orang lain, lingkungan yang aman dan lingkungan yang rohaniyah akan tercipta di sekitarnya. Inilah tujuan penciptaan manusia, sebagaimana dijelaskan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Aku menciptakan kalian, supaya kalian bertambah dalam kebaikan dan berusaha memenuhi standar ibadahku, agar kalian mencapai kedekatan denganku. Dan ketika kalian mencapai kedekatan denganku, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Allah Ta'ala berfirman, Aku akan bersuka cita, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barang-barang miliknya dan tunggangannya yang hilang di padang pasir, atau bahkan lebih besar dari kegembiraan seorang ibu yang menemukan kembali anaknya. Marilah kita menjadi orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala, memenuhi hak-hak hambanya, dan menyelesaikan perselisihan di antara kita. Marilah kita teruskan amal saleh yang telah kita jaga selama berpuasa, baik itu hubungan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, antara mertua dan menantu perempuan, antara ipar dan impar perempuan, antara saudara laki-laki dan perempuan, ataupun hubungan timbal balik di antara para Ahmadi, ataupun di antara sesama teman. Marilah kita berupaya menjadikan hubungan ini teladan relasionalitas agar Allah Ta'ala meridhoi kita dan menganggap bahwa orang-orang ini melakukan ini untuk ridhoanku. Sehingga aku, maksudnya Allah Ta'ala, akan lebih dermawan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sekalipun ada kemungkinan kerugian duniawi sementara waktu dari seseorang, Allah Ta'ala akan mengganti kerugian tersebut bagi mereka yang mengalami kerugian seperti ini. Misalnya jika seseorang mengatakan, saya menderita kerugian karena si Anu, maka Allah Ta'ala berfirman, aku akan menggantinya untukmu.
Selanjutnya Huzur bersabda, teruslah berdoa, dan kita berdoa agar Allah Ta'ala menghujani semua Ahmadi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ada banyak Ahmadi yang teraniaya. Mereka tengah merana akibat undang-undang di berbagai tempat tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, seperti halnya di Pakistan, di mana mereka bahkan dicegah kebebasannya untuk menjalankan agamanya, dan mereka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat Id. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberi mereka kesempatan untuk merayakan Id hakiki. Selain memungkinkan mereka membawa perubahan positif dalam jiwa mereka, dan dengan demikian mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar mereka dapat merayakan kegembiraan lahiriah juga, dan bebas menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala, memenuhi hak satu sama lain, dan meraih ridhonya. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat segala kesulitan dan masalah mereka. Doakanlah saudara-saudarimu, para Ahmadi yang sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan sehat walafiat kepada mereka. Dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua orang yang berkorban demi kemanusiaan, baik dengan cara apapun, bahkan secara finansial, demi kebaikan umat manusia. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka, karena mereka telah berkorban demi umat dan demi penyebaran Islam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan berkahnya yang tidak terhingga kepada mereka. Doakanlah anak-anak syuhada. Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman mereka, dan semoga mereka mendapatkan pahala atas pengorbanan ayah-ayah mereka. Doakanlah agar Allah Ta'ala memberkahi kehidupan wakifin, yakni para pewakaf, menerima wakaf mereka, menjadikan mereka pewakaf sejati dalam makna yang sesungguhnya, dan menganugerahkan mereka keberhasilan, kesuksesan dalam mengabdi kepada agama. Doakanlah umat Islam secara keseluruhan, karena mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit, dan kekuatan-kekuatan kepalsuan sedang berupaya keras untuk mencelakai mereka. Namun yang jelas, umat Islam juga memiliki keimanan yang lemah. Hendaknya mereka memperkuat iman dan kembali kepada Allah Ta'ala untuk membebaskan diri dari cengkraman kekuatan-kekuatan penipu ini. Hal ini hanya dapat dicapai jika mereka memperkuat iman mereka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan pemahaman dan akal budi kepada umat Islam untuk memahami kebenaran ini dan benar-benar berpegang teguh kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dia menganugerahkan mereka keimanan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah diutus Allah Ta'ala di zaman ini, agar mereka dapat menikmati kebahagiaan sejati. Doakanlah mereka yang terpenjara di jalan Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala memberikan jalan bagi kebebasan mereka, mempermalukan musuh yang mencoba merampas kebahagiaan mereka, dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, agar kita dapat merayakan kebahagiaan Id yang sejati. Saya ingin menambahkan, sebagaimana arahan Huzur di dalam khutbah Jum'ah tanggal 6 Maret 2026, dan juga pada khutbah Id kemarin yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis di Masjid Mubarak Islamabad Tilford, bahwa hendaknya kita banyak-banyak bersujud di hadapan Allah Ta'ala dalam salat-salat kita, dalam doa-doa kita, seraya berdoa memohon dengan sungguh-sungguh bagi kemaslahatan dunia Islam serta doa untuk perdamaian dunia. Kita ketahui bersama bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah ini sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan dan juga terus meluas ya, melibatkan, kalau saya tidak salah, lebih dari 15 negara sejauh ini ya. Dan korban pun terus berjatuhan dan pemandangan kiamat mulai kita saksikan. Ya, di berita-berita bagaimana kehancuran-kehancuran itu tercipta ya. Dan sebagaimana yang Huzur sampaikan, boleh jadi perang dunia ketiga ini mungkin sudah dimulai. Dan dalam hari-hari ini hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Dan menyikapi terjadinya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, kemarin pimpinan Jemaat Indonesia sudah mengirimkan edaran
ke seluruh anggota melalui jemaat-jemaat lokal dan memberikan petunjuk, ada petunjuk untuk anggota dan juga petunjuk untuk para pengurus jemaat. Dan kepada anggota saya akan bacakan lagi. Anggota agar tetap tenang, tidak panik dan juga bersabar. Kemudian harus sebagaimana sabda dan instruksi dari Hazrat Khalifatul Masih bahwa kita harus banyak-banyak bersujud di hadapan Allah Ta'ala dalam salat-salat dan memohon dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan, kemaslahatan dunia Islam dan juga untuk perdamaian dunia. Dan tentunya kita juga harus lebih giat lagi mengamalkan ibadah-ibadah wajib maupun nafal. Dan yang lebih penting lagi, kita juga harus lebih sering lagi, lebih rutin lagi untuk datang ke masjid atau sholat-sholat center. Kemudian harus banyak-banyak membaca salawat dalam hari-hari ini. Kemudian banyak-banyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga semua doa-doa di dalam program ruhani yang sudah dicanangkan untuk kemenangan Islam di akhir zaman ini. Kemudian yang juga tidak kalah penting, kita harus mulai hidup sederhana, kemudian hemat ya dalam segala hal, tidak boros, tidak berlebihan, kemudian juga tidak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, dan upayakan untuk menabung. Dan lebih baik agar setiap keluarga Ahmadi mencadangkan dana darurat keluarga. Sepertinya dampak yang mulai terasa itu adalah kenaikan harga BBM, dan kenaikan harga BBM ini biasanya diikuti dengan kenaikan semua harga lainnya. Kita simak di berita ya, beberapa negara itu mulai menerapkan kebijakan yang meningkatkan harga BBM. Bahkan Amerika Serikat pun sudah mulai menaikkan harga BBM. Kemudian negara seperti Mesir itu menaikkan harga BBM bahkan sampai 3 kali lipat. Kemudian beberapa negara tetangga kita, Filipina, Thailand, Vietnam, itu sudah mengumumkan sebaiknya pekerja-pekerja, pegawai-pegawai itu bekerjanya dari rumah untuk mengurangi mobilitas. Nah, di Indonesia memang belum ada pengumuman resmi, namun rapat kabinet beberapa hari yang lalu ya, Presiden kita, Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan saran lebih baik pekerja dan pegawai itu juga bekerja di rumah untuk mengurangi mobilitas, karena ya kita ketahui bersama dampak yang mulai terasa itu adalah kenaikan harga BBM, dan boleh jadi ini akan diikuti oleh kenaikan harga-harga lainnya. Baik, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallahi rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Sekarang marilah kita semua berdoa dan marilah kita mengingat doa-doa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, yang Huzur sudah utarakan ya. Dan marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai.
Amin, Allahumma amin. Id Mubarak untuk Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku semuanya. Dan juga Id Mubarak untuk semua anggota jemaat di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua meraih Id yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.